Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7, yaitu kelompok yang berdomisili di Kota Madiun. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pembuatan susu kefir. Nah, anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri, Adinda Kirana Ramadanti Putri, dengan nomor induk mahasiswa 215-1800111-033. Nah, saya sendiri berasal dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Kartika Sari dengan NIM 215080100111035 dari kelas M01 Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nisa Patresna dengan NIM 2150801111043. Saya dari kelas M01, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Rizka Ainur Rohma dengan NIM 2150801111019 dari kelas F01, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Darwin Muklis, NIM 2150801111025, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Sejarah kefir. Kefir pertama kali ditemukan oleh para penggembala dari pegunungan Kaukasus yang sehari-harinya membawa susu yang dimasukkan ke dalam kantung kulit yang terbuat dari lambung kambing. Selama perjalanan, rasa susu berubah menjadi asam namun lezat dan menghasilkan busa atau buih yang kemudian berubah menjadi butiran-butiran yang sekarang disebut sebagai grain kefir yang dimungkinkan terbentuk karena adanya proses fermentasi. Kemudian, mereka mulai membuat kefir dengan cara menambahkan butiran kefir ke dalam tas kulit yang berisi susu dan menggantungkannya di dekat pintu. Definisi dari kefir susu sendiri adalah salah satu produk susu yang difermentasikan dengan menggunakan bakteri asam laktat seperti Lactobacillus lactis, Lactobacillus delbruichisups, Bulgarisus dengan khamir dalam proses fermentasinya. Baik, untuk langkah yang pertama kita persiapkan alat dan bahan. Untuk alatnya ini ada saringan besar, terus ada saringan kecil, terus ada biometer, selanjutnya ada spatula, toples, dan untuk bahannya ini ada grain atau bibit kefir. Selanjutnya ini susu full cream. Catatan, untuk tempat proses fermentasi harus steril dan tidak mudah rusak. Masukkan grain atau bibit kefir dan susu dengan perbandingan 1:2. Masukkan susu full cream. Ini nanti perbandingannya bibit grain 50 itu dipakai susu 1 liter. Kalau mau lebih susunya 2 liter atau 3 liter nanti tinggal menambahkan jadi 100 gram 150 atau yang pokoknya 1:2 ya. Dan nanti diaduk searah jarum jam ke kanan. Kalau saya sama penggiat lainnya itu biasanya 50 kali, karena di dalam 50 kali itu ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan biar. Langkah keempat yaitu aduk susu kefir searah jarum jam selama 50 kali putaran. Mas dibatin juga nggak apa-apa. Mau coba, ini masih 10 adukan arah jarum jam. Dibatin aja dulu tadi.
Gak usah ditulis Kak, pokoknya semuanya nanti 50 gitu. Insya Allah nanti bermanfaat bagi kesehatan. Ya, udah, gini aja prosesnya sih gampang. Setelah seperti ini sudah diaduk 50 kali. Selanjutnya, tutup toples dengan rapat. Catatan, di atas toples boleh dikasih kain sebagai penutup. Kain tak taruh lemari yang hangat, karena kan suhu di Indonesia itu kan bisa sampai 30 derajat lebih ya. Fermentasi kefir ini kalau di sini sekitar 24 jam. Kalau di luar negeri karena suhunya dingin itu sekitar 48 jam. Jadi 2 hari. Kalau di Indonesia karena udaranya panas, saya ini fermentasinya 24 jam. Fermentasi 24 jam, jadinya nanti kayak gini. Setelah proses fermentasi selama 24 jam. Fermentasi susu kefir yang bagus yaitu memiliki aroma seperti tape. Cium ya aroma tapenya. Terus juga terpisah antara duduk sama whey. Ini menandakan bahwa makanan sapi itu bagus. Kalau whey-nya 50%, 50 banding 50 itu berarti susunya kurang bagus untuk digunakan sebagai kefir. Hasilnya pun nanti lebih encer. Ini ya kalau hasilnya bagus itu kayak gini hasilnya. Nah, susu kefir yang siap panen yaitu terdapat bintik-bintik di mana bintik-bintik tersebut mengandung banyak oksigen dan kental. Kayak ada bulat-bulat itu mengandung oksigen, dia itu udah bisa dipanen. Nah, terus kental juga kan ini kayak yogurt. Aduk susu kefir searah dengan jarum jam sekitar 50 kali putaran. Ini kalau fermentasi 24 jam. Pada proses fermentasi antara waktu 1 sampai dengan 12 jam, susu kefir harus diaduk supaya mikroflora berkumpul menjadi homogen. Nah, terus nanti setelah 12 jam diaduk, didiamkan lagi selama hampir 24 jam. Kemudian jadi seperti ini. Nanti memisah. Ada versi 2 juga sih, ada yang senang diaduk pas 12 jam, ada juga yang nggak suka diaduk di 12 jam. Kenapa nggak diaduk? Karena ada yang bilang kalau nggak diaduk itu hasilnya lebih kental. Kalau aku lebih suka tak aduk. Ya memang biar cepet fermentasinya itu cepat jadinya. Kemudian, saring susu kefir menggunakan saringan yang berukuran besar agar susu kefir terpisah dengan grind, serta aduk menggunakan spatula dengan hati-hati. Susu kefir ya ini. Kelihatan semua kan? Ini ada yang menurut ini. Ya. Tuang semua Mbak. Kelihatan kan ini tianya. Saring kembali susu kefir dengan menggunakan saringan yang berukuran kecil agar susu kefir terpisah dengan grind yang masih kecil, serta aduk menggunakan spatula dengan hati-hati. Pelan-pelan aja karena kenapa di sini tuh ada bayinya, ada grain kecil yang akan membesar juga kalau kita kasih susu. Nah, kayak gini, ini kan kayak ada kecil-kecil banget. Kalau mata kita nggak kelihatan karena kayak kuning-kuning kecil-kecil gini tuh Mbak. Jadi itu bukan susu sebenarnya, itu grain. Nah ini nanti bisa membesar seperti ini jika kita kasih susu terus, karena dia memang makanannya kan memang susu. Nah, jadi nanti bisa besarnya kayak gini, gendut kayak ini. Walaupun dia awalnya kecil kayak gini, kecil banget tuh ini.
Nanti kalau kita kasih susu terus menerus, kalau kita buat fermentasi, nanti bisa gendut-gendutnya kayak ini. Itu dalam waktu 1 hari juga? Enggak, ya tinggal dia dipakainya beberapa kali berulang-ulang kan. Pokoknya yang di saringan kecil ini penting banget, jangan dibuang. Ada juga kan yang dibuang, ini jangan dibuang. Ini nanti bisa berkembang biak, bisa tumbuh kayak seperti ini. Jadi grain itu jangan dibuang. Ini enggak Bisa dibuang. dipakai terus apa? Ini berapa kali pakai? Bisa dipakai selamanya kalau kita benar-benar bisa mengurusnya dengan baik. Nah ini nanti jangan dibuang. Kalau kita fermentasi lagi, ini dikasih ke susu yang baru, ini juga dikasih ke susu yang baru. Lalu ini nanti juga bisa tumbuh kayak gini. Langkah selanjutnya adalah ukur pH susu kefir menggunakan pH meter. Untuk catatan, pH pada susu kefir tidak boleh lebih dari 4. Kalau aku biasanya, karena kan biasanya tak kirim, kalau kirim keluar kota itu kan harus keadaan beku. Terus kalau di perjalanan biasanya kan hawanya panas. Kalau fermentasi kan kalau kita nggak dibekukan dulu itu nanti kalau di jalan kan meluap. Biasanya ini tak taruh di kulkas dulu, di chiller antara 10 sampai 15 menit dulu. Saya diamkan, saya tutup rapat, baru saya botolin. Lalu tuang susu kefir ke dalam botol. Kalau mau dikirim keluar kota, isinya jangan penuh-penuh ya, segini aja karena nanti takutnya di dalam perjalanan itu bakal meledak isinya. Karena kan ini fermentasi, jadi produk fermentasi itu kalau dikirim terus berfermentasi. Terus ini kan juga nggak ada bahan pengawet atau bahan apa. Udah habis itu ya kayak gini. Yang terakhir adalah tutup rapat botol susu kefir. Klik. Kalau botol kan nggak gini klik. Pertanyaan pertama, mengapa memilih membuat kefir susu? Nah, jawabannya ada beberapa alasan nih. Yang pertama, kefir susu merupakan sebuah nutrisi dan bukan obat. Yang kedua, kefir susu memiliki lebih dari 50 jenis probiotik. Yang ketiga, memiliki kandungan makro dan mikronutrien. Selanjutnya, kefir susu juga memiliki beragam bioaktivitas. Selanjutnya, juga dapat dibuat dengan mudah dan praktis sehingga pembuatan kefir susu tidak memerlukan skill khusus. Kemudian, bahan baku yang digunakan juga melimpah dan murah. Yang terakhir, kefir susu bisa digunakan atau dikonsumsi untuk segala kalangan usia, baik anak-anak, dewasa maupun usia lanjut. Apa saja manfaat dari kefir? Nah, kefir sendiri mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, kefir dapat membantu dalam memperbaiki sejumlah fungsi tubuh. Yang kedua, kefir untuk menjaga kesehatan serta kecantikan kulit. Yang ketiga, kefir sebagai minuman antibakterial. Yang keempat, kefir dapat digunakan untuk mencegah osteoporosis dan membantu kepadatan tulang. Yang kelima, kefir dapat membantu untuk mencegah kanker atau sebagai imunitas dalam tubuh. Terus yang keenam, kefir sebagai minuman anti-stres atau dapat memperbaiki mood. Yang ketujuh, kefir dapat membantu mengobati sakit maag. Yang kedelapan, kefir sebagai bahan dalam pembuatan kosmetik seperti masker wajah, toner, dan lain-lain. Beberapa bakteri yang digunakan pada proses fermentasi susu kefir yaitu ada Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus hilgardi, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, dan ada asam laktat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana peran bakteri tersebut dalam pembuatan susu kefir. Nah, dalam pembuatan susu kefir, salah satu bakterinya adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat berperan untuk menghasilkan senyawa antimikroba sebagai bakteri probiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen gram negatif maupun gram positif. Spesies-spesies bakteri asam laktat yang ada pada susu kefir berperan dalam mengendalikan populasi mikroba saluran pencernaan pada manusia melalui berbagai mekanisme, seperti produksi asam laktat, etanol, diasetil, hidrogen peroksida, reuterin, dan bakteriosin.
Efek fungsional yang dapat dilakukan oleh bakteri asam laktat setelah berada di dalam saluran pencernaan antara lain mencegah terjadinya infeksi bakteri patogen, menurunkan kadar kolesterol darah, meningkatkan sistem imun tubuh, dan sebagai antioksidan. Hal ini mengindikasikan bahwa bakteri asam laktat yang diisolasi dari kefir berpeluang dikembangkan sebagai probiotik potensial di masa yang akan datang. Apakah perbedaan dari Yakult, yogurt, dan susu kefir? Perbedaannya terletak pada perbandingan jumlah kandungan probiotik yang digunakan. Pertama, Yakult mempunyai kandungan satu bakteri yaitu Lactobacillus casei shirota. Kedua, yogurt mempunyai kandungan dua bakteri yaitu Lactobacillus dan Streptococcus lactis. Dan yang ketiga, kefir. Kefir mempunyai kandungan lebih dari 20 bakteri. Beberapa bakteri yang digunakan pada proses fermentasi susu kefir yaitu ada Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus fermentum. Apa saja kendala atau hambatan dalam pembuatan susu kefir? Nah, sebenarnya dalam pembuatan susu kefir, hambatan yang paling utama adalah pada penyediaan susunya. Karena susu yang digunakan dalam pembuatan kefir harus menggunakan susu yang bagus dan cocok dengan grain yang digunakan. Karena jika susu tersebut tidak cocok dengan grain, hasil dari fermentasinya akan tidak bagus. Sehingga kita dalam menggunakan susu tidak boleh asal, sehingga harus memilih susu yang berkualitas. Apakah susu kefir aman untuk penderita diabetes? Jawabannya adalah aman. Dikarenakan laktosa pada susu yang digunakan sudah dimakan atau dikonsumsi oleh grain atau bibit kefir dalam proses fermentasi, sehingga kandungan laktosa pada produk susu kefir sudah berkurang. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Sampai jumpa.